Dia dibuang, aku gemeteran, baru nyadar. Ini kalinya gitu. Sekian, ada sekitar 10 meteran atau 15 meteran, posisi mayatnya di belakang aku. Jadi dia, Persis gitu. dia minta tolong, mungkin mayat gue di sini loh. Jadi modelnya itu digantung di depan umum. Hmm. Kalau misalnya dipancung ditaruh aja supaya orang-orang bisa ngeliat. Jadi tontonan. Dan kalau habis digantung pun didiemin dulu. Nggak bawa kacamata, dalam hati, aduh, mau maghrib lagi nih, tempat begini. Kan posisi panggungnya ngebelakangin si fast food Museum. itu. Fast food. Oke. Belakangin fast food. Otomatis kita begini dong. Iya. Kesininya musim wayang. Oh iya. Nah, pas aku lagi nengok musim wayang begini, aku kira orang lalu lalang. Kan memang lagi minggu, Rame ya? lagi rame kan, orang lagi, anak-anak muda banyak. Aku kira orang lalu lalang. Pas aku kucek-kucek begini, Ada apa? ada yang nenteng kepala. Hah? Nenteng kepala? Iya. Ada yang jalan tanpa kepala. Itu kelihatan? Ada yang jalan sambil ngesot. Keluar semua? Iya. Tapi yang banyak yang bentuknya tanpa kepala semua. Laki-laki. Tanpa kepala berarti mereka badan aja? Segini. Lehernya. Kayak dipenggal begitu? Iya. 5:30. Aku ngucek-ngucek, aku kira orang kan lalu lalang gitu. Dengan entengnya nih, maaf nih, kubluk aku buka, dia nenteng kepala begini nih, sambil jalan. Dan itu posisinya dia bertabrakan dengan manusia biasa? Iya, nembus, plok gitu loh. Lucunya nenteng kepala dengan santai. Terus yang tanpa kepala jalan lurus, nembus, plok. Tapi ada yang memperhatikan nggak? Memperhatikan lo? Nggak ada? Nggak ada. Cuek mereka. Terus ada yang jalan ngesot, yang tanpa kaki. Ada yang cuma tangannya, nggak ada. Pokoknya intinya tuh nggak lengkap semuanya. Raut mukanya yang itu? Nggak jelas. Nggak jelas sebab yang nenteng kepala, ini kepalanya ditenteng begini, jalan lurus gitu loh. Sampai dia kepalanya ditenteng. Orang Belanda? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Akhirnya aku sama temanku gini, mau maghrib nih, sholat dulu. Aku sholat tuh di musola belakang, yang belakang fast food. Karena musola yang di, tadinya kan aku mau sholat di masjid yang museum Bang kan enak tuh. Aku putusin sholat di musola yang fast food, yang bayar. Karena penuh, gantian lah, temanku duluan masuk. Aku nunggu di balik gedung. Jadi ini gedung, aku nunggu di bawahnya. Aku udah wudu nih mas. Pas udah wudu, duduk begini. Tiba-tiba dari atas gedung kayak ada yang manggil cewek, Ronan gitu. Aku diem lagi. Gue udah wudu loh, dalam hati gitu kan. Ronan. Aku nengok. Di jendela ada perempuan. Noni lagi? Bukan. Perempuan biasa. Tapi mukanya kelihatan. Kan kalau yang aku lihat ngintip, nggak kelihatan. Ini nggak jelas-jelas perempuan. Serem apa gimana? Nggak. Cuma mukanya pucat, sedih. Rambutnya sepinggang. Umur sekitar 19-20 tahunan. Manggil di lantai 2? Manggil. Ronan. Itu bangunannya lagi direnovasi. Jadi depannya ada pagar seng. Pas aku nengok begini, karena posisiku bawah gini nih, ini anggap bangunan. Kelihatan dong. Pas aku begini, dia begini nih, mukanya datar. Aku diem aja, gue udah wudu loh.
Runan gitu terus, Runan. Temanku keluar, buruan, aku gituin, gantian gue mau sholat. Masuk, udah sudah selesai masuk, udah gak usah nonton lagi, habis sholat maghrib pulang. Berarti yang perempuan di atas itu pun juga nggak ada nyampaikan cerita. Enggak, cuma mau ngasih tahu gue ada di sini loh gitu. Karena udah banyak kejadian, udah borgol, ngeliat yang bawa kepala. Tapi sorry nih, yang security itu cerita nggak? Yang sebelumnya itu gimana? Enggak, aku cuma ngedengar ya ada korban lagi gitu. Mas dari mana? Dari yang sebelah kiri. Ya di situ lagi. Berarti sebelum saya tuh udah ada korban-korban selanjutnya yang ngalamin kayak gini. Mungkin. Apa dia posisinya itu yang kena borgol itu sama kayak Runan, maksudnya indigo atau gimana ya? Yang mana? Yang sebelum Runan. Nggak ngerti juga. Mungkin bisa juga indigo, bisa juga frekuensinya lagi sama gitu loh. Lagi kosong. Yeah. Itu kan tempat-tempat tragedi, tempat-tempat bersejarah. Dan banyak yang tersimpan di situ. Misalnya kayak udah korban pembunuhan, darahnya nyerap ke tanah, direfleksikan dengan jin-jin yang sekitar. Iya, kalau nggak salah itu kan dulunya dipakai buat tempat hukuman ya. Iya, tempat hukuman. Itu setelah 2 kali ke Kota Tua. Oke. Beberapa minggu kemudian, aku sebelum kesana aku nelpon ini nih si Nona Baby. Oh, oke. Sebelum kita syuting ya, jadi awal kenalnya itu, awal kenal kita ketemu gara-gara ini Kota Tua. Oh. Aku minta bantuan dia, Non, dia follower aku kan, follower sama subscriber. Non, gini. Serius kak, dilukisin sama dia. Bener ya, yang seperti ini. Bener kayak gini. Dan setelah malam-malam abis dilukisin, kita berdua teleponan. Malah nge-flashback semuanya, secara general gitu. Secara general apa yang terjadi, yang dia alamin sampai dia begini. Makanya dibilang kenapa, apa salah saya, ternyata memang ada suatu kejadian yang tragis banget nih, cinta segitiga. Oh, yang ngebuat dia jadi di penjara. Cinta segitiga. Tapi kita gak usah ngebahas segitiganya dulu kali ya, panjang banget. Sebab panjang banget. Sejarahnya panjang banget ini. Kita langsung ke ketiga kali yang aku ke Kota Tua. Pas ketiga itu Mas, aku tuh nggak tahu kalau di Kota Tua itu belakangnya ada kali. Iya, nggak jauh, memang ada kali di situ. Padahal aku udah dua kali ke situ ya. Dan nggak pernah tahu tuh ada kali di situ gitu loh. Yang ketiga kalinya temanku ngajakin, Nan, ada ini nih, festival apa sih, kayak kesenian Betawi gitu di situ. Itu kita berangkat sore jam 4. Habis asar kita berangkat, yang sana sekitar jam 4:30. Temanku parkirin motor. Nan, gue ke toilet dulu ya, sama tuh, sebentar. Gue ke toilet dulu sebentar, kata dia. Pas dia ke toilet, aku duduk kan di pinggir kalinya, ada kayak tempat duduk gitu. Tempat duduk. Yeah. Dan itu lagi dihias kayak kali yang seperti di Singapura. Oke. Jadi kayak taman apung gitu loh. Aku duduk, nggak ada apa-apa. Pas lagi nyentuh bagian, ini anggaplah penyangga buat kalinya. Aku duduk begini nih, pas duduk begini, tiba-tiba langsung gemeteran. Badanku juga begini semua, menggigil. Kenapa itu? Pas aku nengok ke kanan pelan-pelan, semua berubah. Maksudnya berubah? Berubah ke masa lalu. Tapi tetap kali juga? Tetap kali, tapi lebih jernih dan lebih bersih. Yang bikin gemeteran apa? Kaget. Sebab saya nengok udah bukan kali yang biasa. Pada saat itu? Nah, karena jernih dan bersih, saya nengok, tapi di dalam kali itu banyak mayat. Ya Allah. Jadi mayat-mayat itu dibuang aja ke kali? Semua mayat dibuang ke kali. Nggak dikubur? Nggak dikubur. Dan saat saya lagi gemeteran, saat saya lagi ngeliat kali, kan kalau dari parkiran kita ada lorong nih, lorong masuk yang ada apa sih, gazebo gitu. Dulu itu nggak ada gazebonya.
semua berubah ke zaman dulu. Mana tadi, si anak muda ini Heeh. diseret Heeh. 2 orang Heeh. antek-antek Belanda, Oke. tapi orang Indonesia diseret, dibuang ke kali. Buas, Posisi udah meninggal. udah meninggal. Itu tahun berapa itu? Dia ngasih gambaran tahun 1930-an. Berarti memang sebelum kemerdekaan kan. Dibuang di situ. Dan bukan dia aja nih, banyak banget mayat di situ yang udah busuk. Airnya jernih tapi karena kebanyakan mayat jadi kayak kecampur merah darah. Aku nengok sambil gemeteran ngeliatin dia dibuang. Saat setelah dia dibuang, dia berdiri. Entah itu rohnya, entah itu korinnya, dia berdiri sambil ngeliatin aku begini, posisi telanjang dan kurus. Dia ngeliatin begini. Terus dia nunduk ke arah mayatnya begini. Aku langsung baru sadar, ini kalinya gitu. Oh. Kan waktu aku lagi di Borgol, diobatin satpam, aku sempat nge-flashback, dia dibuang ke kali. Iya. Aku nggak tahu. Tahu kalinya ada di mana? Nggak tahu tuh kali di mana gitu. Oke. Pas lagi megang, dia dibuang, aku gemeteran, baru nyadar. Ini kalinya gitu. Ini kalinya. Temenku keluar dari toilet. Lu kenapa, Nan? Ini kalinya. Kali apaan? Ini kalinya. Kali apaan sih? Itu dia dibuang di situ. Apaan yang dibuang? Itu tuh dia dibuang. Aku sempat tampar kan. Lu kenapa sih? Pas nengok lagi, berubah semua. Normal. Kembali lagi. Dan memang jadi aku lagi duduk di belakang sini nih, duduk begini. Ada sekitar 10 meteran atau 15 meteran. Posisi mayatnya di belakang aku. Jadi dia persis gitu. Nah, dia minta tolong, mungkin mayat gue di sini loh. Nah, itu kan tahun 1930-an ya, no? Iya. Otomatis udah susah. Iya, sekarang kita nggak tahu ada di mana. Nah, lo kenapa sih, Nan, kata teman? Udah. Ayo buruan. Masuklah ke museum, ke Taman Fathahillah. Iya. Pas masuk ke Taman Fathahillah, memang lagi ada tuh namanya, ini aku lupa ingat, pelatihan seni budaya sanggar Betawi apa gitu. Jadi ada salah satu sanggar Betawi, dia lagi pameran karena anak siswa muridnya baru bisa gitu loh. Oke. Buat menunjukkan nih buat anak tampil gitu ya. Buat tampil. Itu sekitar jam 5 sore. Di depan Museum Fathahillahnya yang ada Meriam Si Jagur itu. Iya. Kan di belakangnya kayak ada apa? Kayak ada paseban, kalau paseban apa sih? Panggung gitu. Panggung. Mereka nari-nari tuh, nari Betawi, nari topeng. Terus ada lenongnya juga. Pas lagi nari kreasi, itu sekitar 5:30. Aku kira ada, tahu nggak sih kalau tempat buat orang di hukuman gantung? Oke, ada kayu begitu. Kayak ada kayu, ya Mas. Di Kayak panggung itu? Iya, kayak ada kayu, gede banget, sepanjang panggung, dan itu selebar museum, selebar depan museum. Ada tali 1, 2, 3, ada 5 tali. Oh, berarti lu bisa ngelihat kayak ada gantungan kayak ada gitu? Ada gantungan, dan itu kayak jemuran gitu loh, posisi kayak jemuran. Aku kira itu bagian dari properti mereka nari. Gak tahu itu flashback. Itu flashback. Padahal aslinya yang pada saat itu adalah panggung, dan itu hanya apa sih, baliho. Gambar rumah Betawi. Iya. Pas aku sadar, sempat ngucek mata gini kan, hilang langsung, cek, kembali lagi ke baliho. Itu hilang. Tapi pada waktu itu ditampilkan ke lo itu ada orangnya nggak? Nggak ada, cuma nunjukin itu doang. Kalau itu adalah dulu bekas tempat itu, tempat penggantungan. Dan aku sempat masuk ke dalam dan baca, sempat ngulik lah setelah kejadian itu, ngulik di Google, baca sejarahnya juga. Kalau dulu orang yang berkhianat, apalagi maaf ya etnis Tionghoa dan segala macamnya, digantung di situ.
Dan itu tiang gantungannya. Dan mayatnya dibuang Ke kali. Ada yang sebagian dibuang ke kali, kalau yang dipenggal kebanyakan didiemin dulu di lapangan, ditaruh aja. ditaruh buat jadi pertunjukan. Ini loh kalau orang yang ngelawan kolonial kayak gini, ngelawan penjajah kayak gini hukumannya. Jadi modelnya itu digantung di depan umum. Mm. Kalau misalnya dipancung ditaruh aja supaya orang-orang bisa ngeliat, jadi tontonan. Iya. Dan kalau habis digantung pun didiemin dulu. Makanya tuh aku kira tadi tiang gantungan itu adalah properti dari mereka. Pas aku kucek-kucek mata, berubah lagi jadi baliho. Aku langsung gini ke teman, udah yuk, udah mau maghrib. Kenapa? Udah mau maghrib. Sholat di museum bank. Oke. Di museum bank. Itu kejadian ketiga, ngeliat tiang gantungan. Tiang gantung. Keempat kalinya ke sana, aku sama teman-teman kerja. Oh, beda nih. Beda, kayak family gathering lah. Oke. Berangkat pagi, pulang malam jam 8. Aku udah warning aja nih. Oh, aduh gawat nih, gawat. Udah kayak jangan sampai malam. Tapi teman-teman tahu kondisi Runan bisa Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Belum tahu. Oke. Abis maghrib, mesen nih kita makanan tadi tuh yang ayam. Iya. Yang ayam itu. Aku yang jalan ke restoran itu. Nah, si lady ini, wanita Belanda itu, Yang di tempat kacanya pecah tadi itu. nongol. Oke. Dan lebih jelas kalau malam. Lebih kelihatan. Aku cuma nunduk begini aja nih. Nggak berani. Masuk ke fast foodnya, mesen, beli ayam, buat rame-rame, ada sekitar 20 orang gitu kan. Mereka juga bawa anak-anaknya. Makan tuh di Taman Fathahillah enak kan, sambil meriung. Ada yang main sepeda, ada yang segala macem. Habis makan sholat maghrib. 6:30 kumpul lagi sambil ngobrol-ngobrol lah. Mataku udah kabur lagi. Sama kayak yang tadi sebelumnya. Sama kayak sebelumnya, kabur lagi semua. Udah langsung nunduk kan, nunduk sengaja biar nggak ngeliat. Diem aja. Teman nanya, yang cewek, lo kenapa Nan? Berisik. Kuping udah udah nggak dengar suara-suara yang nggak jelas gitu loh. Kayak, tahu nggak sih kayak lebah lagi terbang, war gitu. Nah kayak berdengung tapi sedikit, kayak ada suara gitu loh, kayak suara orang banyak bicara. Aku nunduk, pas nunduk, coba buka mata nih sedikit aja begini. Yang aku lihat kan waktu itu di depan musim wayang cuma nembus beberapa gitu. Ini semua penuh. Tapi kondisi rame Banget. Balik lagi yang megang kepala, yang tangannya hilang, yang kakinya nggak ada, yang ada bekas luka-luka tusukan. Berarti itu setiap malam mereka akan keluar? Ya. Berarti kalau misalnya orang yang boleh dibilang punya kelebihan kayak lo datang ke situ pasti ngelihat Dan ngerasa nggak nyaman mungkin. Itu udah, aduh penuh banget mas. Ini misalnya kita ada 100 orang nih, mereka lebih dari 100. Ribuan. Oh, dan ngelilingin jadi war gitu. Dan semua mereka aja udah lewat. Kayak tanpa arah begitu aja. Bahkan mungkin ada yang tahu kali ya, kalau aku tuh tahu mereka ini. Ada yang berhenti di belakang, yang megang kepala. Berhenti di belakang, kepalanya diginin. Jadi, maaf mas, ada belakang nih. Oke. Aku di belakang nih. Kepalanya ditaruh di sini sama dia. Di samping sini? Terus lo ngapain? Aku cuma begini doang. Ada yang pengen disampaikan nggak dia? Enggak, cuma kepalanya nyangir begini nih. Gitu. Orang kita juga? Orang Indonesia. Dan bajunya kayak baju orang zaman dulu. Baju kayak petani gitu. Udah itu jam 7. Nah, akhirnya pulang yuk. Pulang. Pas pulang di kereta, ya namanya kan kereta, itu kita balik lagi ke museum kota, ke apa? Stasiun kota ya? Iya, stasiun kota. Flashback lagi. Di flashback lagi? Di stasiun kotanya? Flashback lagi. Yang tadinya kita rame-rame, aku rame-rame sendirian. Sepi lagi? Sepi lagi. Kayak stasiun kota zaman dahulu gitu? Iya, diem aja udah. Tiba-tiba kayak ada suara manggil laki-laki. Nan, buruan! Pas nengok langsung sadar, rame lagi ternyata teman yang manggil.
Pulang nyampe rumah sekitar jam 9 setengah 10-an lah. Itu kejadian keempat. Kejadian kelima, eh di ada museum Fathahillah, wayang, satu lagi museum apa sih aku lupa tuh. MBI bukan? Oh bukan, museum batik. Oh, museum batik. Yang paling bagus buat foto-foto. Museum batik. Aku sama teman yang berbeda nih. Waktu itu kesana pagi-pagi jam 10. Hari Minggu jam 10 ke museum batik. Biasa kan tasku tuh udah gak ada loncengnya. Tak bawa lagi lonceng. Temen ini juga sama, dia sensitif juga. Sama kayak yang si A? Sama kayak si A. Pas lagi nyampe di museum Fathahillah, dia ngeliatin tas aja. Kenapa lu? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Jalan. Pertama kita ke museum wayang dulu nih. Museum wayang. Masuk juga? Masuk. Ngeliat pertunjukan wayang orang. Oke. Ngeliat pertunjukan wayang orang. Nah, di antara para wayang-wayang yang lagi main itu, terseliplah mereka. Misalnya kita lagi bertiga nih. Di belakang mereka tuh ada sosok-sosok gitu loh. Sosok-sosok yang jagain itunya? Bukan. Sosok-sosok yang korban-korban. Oh ya? Ya, yang nungguin musim wayang itu di belakang mereka. Jalan, kadang seliweran. Aku sempat nunjuk begini. Itu pemain bukan? Mana? Tuh. Ngelamun kata temanku gitu. Padahal di belakang mereka ada. Akhirnya udah tuh sekitar jam 10 lewatan. Udah yuk bosen. Temenku kan nggak ngerti bahasa Jawa kan. Gue nggak ngerti. Mau kemana nih? Gue ke museum Fathahillah udah sering. Museum ini udah sering. Mau kemana lagi? Museum batik yuk. Museum batik lah, waktu itu lagi ada pameran cara membatik. Canting. Belajar canting dulu gratis. Setelah ngebatik, masuk nih ke ruang utama. Ada batik-batik dari semua negara, Mas. Semua negara di situ pamerannya. Temenku bilang, bosan bro, ke ruangan yang sebelah yuk. Pas di ruangan yang sebelah tuh sepi banget, dan ada kayu besar, kayaknya sih belum dihias ya. Gelondongan bukan? Gelondongan, bolong. Iya. Di tengah-tengah kayu itu ada makhluk yang lagi berdiri. Makhluk? Penjaga situ? Mungkin penjaga kayunya kayu kali. Karena memang itu kayu tua gitu loh. Makhluknya besar, berbulu. Ya mungkin genderuwo kali atau Ferguson. Aku jalan, loncengku bunyi kan. Cering. Nah, si makhluk ini sempat begini. Gitu loh. Kayak kesel. Ngeganggu gitu. Suaranya kayak ngeganggu dia. Sempat kayak suara siapa sih kayak ngedam gitu. Gitu. Kaget kan. Kenapa Nan, kata teman. Ada yang ngamuk. Lu sih, lonceng lo tuh umpetin gitu juga kan. Oh, sama teman lo? Iya, sengaja lah nggak aku umpetin. Jalan. Cering. Temanku gini juga. 1, dia ngitung. 2, 3, 4. Apaan sih lo? Pada ngikutin kita, kata dia. Lo ngeliat? Iya ngeliat lah, goblok. Temanku jadi marah-marah. Di tempat itu nggak hanya si Ferguson aja? Temanku juga ngeliat ternyata. Ya ampun. Makhluknya apa aja tuh? Ya itu sosok-sosok masa lalu. Yang korban-korban itu juga. Kenapa dia bisa tertarik dengan lonceng? Suara lonceng kan, aku juga ngerti sih sebenarnya. Ada yang bilang lonceng itu lonceng naga. Memang waktu lagi manjat gunung di daerah Cibodas, ada lonceng yang bentuknya kayak lonceng es krim, tau kan, yang keleng-keleng. Ada yang lonceng naga tapi kecil. Ada lagi yang lonceng naga tapi besar. Aku tertariknya sama lonceng naga yang besar. Oke. Sekali beli 5. Dan gak taunya selama dipasang di tas, kalau aku pulang kerja ngeliatin kebun pisang, lonceng itu berbunyi, penunggu pohon pisang pasti keluar. Ya pocong lah, ya kuntilanak lah, pada ngedeketin semua. Kayak dipanggil kali ya. Dari situlah ada yang bilang lonceng lo ini bukan lonceng biasa, lonceng pemanggil. Kayak lonceng ngeluarin aura begitu ya. Aku sampai sekarang nggak ada sih sekarang di tas tuh, kalau ada kita tunjukin.
Itu loh, aku nyebutnya sekarang lonceng naga, ada di rumah. Pas lagi musim wayang itu, bunyi tuh lonceng, tring tring tring, temenku ngitung, satu, Di dua, museum batik. oh musim batik, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sampai gila, kenapa? Taruh nggak lonceng lo, ngomong gitu lagi. Kenapa sih emang? Udah pada kumpul itu semua. Lo ngeliat? Iya ngeliat lah. Tuh, yang ada apa sih kayak Yang tusuk gitu. kayak bekas tusuk kan. Jadi kayak ada pedang nempel di dadanya. Oh, ada yang nempel pedangnya di dada sebelah kiri. Pas jantung. Ya. Bener, aku juga ngeliat. Aku gini. Lo ngeliat yang itu? Iya, gue ngeliat. Jadi pas dia ngitung kayak gitu, lu sadar nggak kalau misalnya mereka pada ngumpul? Sadar. Dan itu waktu itu cuma ngikutin dari belakang. Jadi nggak ada di depan. Enggak, tapi pas tiba-tiba berhenti, mereka langsung kayak Ngelewatin. gitu loh. Kata teman, taruh nggak lonceng lo? Biarin ah, iseng, orang sepi kok. Kenapa aku naruh lonceng di tas? Enak. Kalau jalan tuh biar ada temennya gitu. Oh. Biar ngerasa nggak sendirian. Iya. Dan kalau di gunung pun, kita memang harus ada lonceng buat penanda. Kalau ada bagian grup kita yang terpisah, biar ketahuan. Bisa kedengeran ya. Oh tuh dia masih di situ, nggak apa-apa, loncengnya kedengeran gitu loh. Akhirnya kata teman, taruh. Aku taruh, copotin. Pas dicopotin, naik lantai 2, ada orang India. Dia lagi ngelihat mangkok. Mangkok di zaman dulu gitu kan. Pas lagi ngeliat mangkok, si perempuan India ini nanya ke temanku pakai bahasa Inggris kan. Temanku nggak ngerti bahasa Inggris. Aku deketin nih si perempuan India itu. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tahu sejarah mangkok ini seperti apa. Nah tiba-tiba ada nih satu sosok yang nyeritain. Ini loh Makhluk astral. Iya, ini loh sejarahnya. Sejarah mangkok ini bisa ada begini. Ternyata itu keramik-keramik yang dari perahu India yang perahu Cina yang tenggelam. Dinasti nggak tahu dinasti apa gitu. Dinasti Ming. Iya, mungkin Ming atau Qing, nggak ngerti juga gitu kan. Dari dinasti ini loh, ini sisa-sisanya. Akhirnya aku bilang, ini mangkok dari dinasti ini. Si India itu nanya lagi, tahu dari mana mas? Nih ada yang cerita. Nengok kan dia begini. Mana? Aku cuma nyengir doang begini. Nengok lagi begini. Lo sih ngomong. What happened? Oh, no. Langsung gitu. Jadi si India tuh bingung. Ada apa gitu kan? Enggak apa-apa. Jadi lu juga nggak sadar kalau misalnya. Nggak sadar. Jadi dia nyeritain. Akhirnya udah si India itu bilang thank you ya sama-sama. Aku bilang kan, ayo welcome. Udah tuh turun. Aku lupa lonceng tak pasang lagi. Teman lagi di toilet. Pas menuju keluar, goblok loh, kenapa? Pada ngikut no sampai keluar. Ya aku lupa. Copotin lagi loncengnya. Tapi kalau kan dia kan ngikut sampai keluar. Di sana nggak ada teritori ya? Cuma Mas Riatan tahu nggak? Kalau yang di musim batik tuh ada pilar-pilar yang besar. Iya. Dia cuma ikut sampai situ aja. Cuma sampai situ. Nggak sampai keluar ya? Cuma sampai situ ngikut, selebihnya udah. Itu yang kelima. Sebenarnya nih kisah dia nih masih panjang banget nih. Segitiganya panjang banget. Dia ada nama nggak sih? Anto. Entah Anto, entah Yanto, tapi yang kita tangkap Anto ya. Yang kita tangkap Anto. Anto tahun 1933. 1933 ya. 1933-an. Jadi saat sekalian kita ceritain juga ya, kasihan juga sih dia nih. Sedikit aja. Dia ini, kenapa dia bilang salah saya apa? Ternyata dia difitnah. Dia punya teman dekat. Sahabat dari kecil. Jadi orang pribumi juga. Dan dekat dengan Belanda. Ya. Dia kerja sama orang Belanda juga soalnya. Dekat dengan antek-antek Belanda juga. Dia punya pacarnya cantik. Temennya nggak suka karena temannya suka apa gimana? Nggak suka karena si cewek ini lebih milih dia. Oke. Akhirnya difitnah lah ya. Cinta segitiga berarti ya? Nah, difitnah.
dia diseret ke penjara, padahal beberapa minggu lagi mau nikah ya. Iya. Beberapa minggu lagi dia mau nikah nih, dia mau nikah beberapa minggu lagi. Itulah tuh jahatnya fitnah. Yang kalau boleh tahu perempuannya sekarang ketika dia masuk penjara sama yang laki itu bagaimana? Enggak, sakit dan meninggal. Sekarang sih dia. Sampai sekarang masih nungguin. Masih nungguin. Dan dikira dia tuh udah bebas dari penjara, nggak taunya udah mati. Oh, nggak tahu juga. Nggak tahu. Tidak menyadari. Karena selama di penjara, kalau zaman kita tuh lost contact gitu. Udah pokoknya hilang aja gitu, nggak ada kabar. Dan dia selalu setia nunggu di depan ya, nunggu di depan. Nunggu di depan si ceweknya, takutnya nih dia udah bebasin gitu loh, gue merinding. Dia nunggu di pelabuhan. Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi kayak yang kita lihat kayak ada laut, kayak ada kali juga, kayak kapal juga. Bisa juga tuh kali besar tuh ujung-ujungnya ke laut nggak sih? Iya. Ujung-ujung ke laut. Dekat dari situ, nggak jauh. Dan si perempuan ini nunggu, takutnya nih dia udah dibebasin dan ternyata udah meninggal. Sampai akhir hayatnya si perempuan itu sakit ya sekarat. Dia selalu nungguin, masih nunggu di situ. Masih nunggu. Mungkin dia bakal ketemu dia gitu, bro. Tapi kira-kira nih ya, kalau misalnya lu sampein ke yang perempuan itu bisa? Susah. Ini sama halnya dengan yang bakal next. Saya akan cerita tentang reinkarnasi. Susah banget waktu pengalaman aku di Ratu Boko. Itu nanti next story ya, waktu pengalaman di Ratu Boko. Kalaupun kita ceritain, dia mau ketemu juga susah sih. Agak ada batasan gitu Mas. Karena saat dia meninggal, si cewek meninggal, jeda waktunya lama ya, berbulan-bulan ya. Oh, ada waktu jarak ya. Dan si ceweknya ini cantik, masih nungguin dia di tempat yang sama. Kalau yang cowok yang khianatin dia kemana? Dibunuh Pak. Jadi apa sih, kayak ini cowok dibunuh. si Oman. Oh ya Oman tuh dia ini karena kesalahan dia juga, dia utang terlalu banyak. Nah, di sama Belanda tapi. Utang sama Belanda. Akhirnya, jadi teman-temannya dia nih yang suka sama ceweknya punya utang sama antek-antek Belanda, nggak bisa bayar, akhirnya dibunuh. Udah fitnah dia mati, dia banyak utang, mati juga, dibunuh. Sempat ceweknya itu tuh tersiksa sama sahabatnya dia ini, Tohman itu mau diperkosa. Ya ampun. Tapi enggak, dia berontak dan hampir dipaksa nikah. Tragisnya itu cinta segitiga dan kejamnya fitnah kayak gitu, bikin orang yang nggak bersalah jadi bersalah. Jadi pesan-pesan dari dia tuh ya gitu. Kenapa dia bilang apa salah saya, apa salah dia? Ya itu dia nanya sampai sekarang. Gue nggak tahu loh salah gue apa. Kok gue dijeblosin ke penjara sampai gue mati, sampai gue tuh kelaparan dan kurus kering gitu. Dan mayatnya dibuang dengan kayak binatang. Bukan dia doang yang dibuang seperti binatang di kali besar. Semuanya ya. Ya, dan sebelahnya itu ada toko merah. Iya. Kawan Mas? Tahu toko merah. Dan ternyata memang korban-korban kejaman kolonial dan penjajah Jepang, kalau memang sudah ini dibuang ke kali besar itu ternyata. Semuanya. Semua. Udah ya, udah aku ceritain ini. Dia selama belum ceritain masih terus ngerongrong ya. Masih terus merongrong kita. Jadi itu pengalaman aku Mas selama di kota, boleng lagi. Ini sebenarnya gambaran ini tuh Hmm. udah ada yang jadi, cuman karena lupa bawa filenya, jadi terpaksa disketsa ulang secara hitam dan putih kayak gini. Itu semua sebenarnya beberapa udah dipost di IG, dan untuk yang berwarna semua itu nanti akan dipost ulang. Berarti udah ada yang berwarna itu gambarnya. Udah.
Ini prosesnya memakan waktu 3 bulan. Mana? Apa sih? Ada ngambil separuh pikiran aku, jadi kayak ngeblank gitu. Tahu nggak kayak orang semaput? Iya. Separuhnya kayak melayang-melayang dari belakang. Ya, jadi itu Mas pengalaman aku selama 5 kali ke Kota Tua. Iya. Yang pertama non di Belanda. Iya. Yang kedua mau diajak lompat ke sumur. Yang ketiga ketemu dia. Yang keempat melihat korban-korban di masa lalu. Terus melihat tiang gantungannya juga. Yang kelima temanku yang lonceng. Dan yang ini ternyata di balik aku di Borgol, yaitu ada kisah tragisnya, cinta segitiga dan juga fitnah. Jadi kejamnya fitnah tuh kayak gitu ya, sampai orang nggak bersalah pun dibikin salah dan sampai mati. Fitnah tuh ya, makanya kan ada kata pepatah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya bener ternyata. Nih sampai sekarang si Anto ini masih minta tolong nih, ayo dong mayatku cari gitu. Ya gimana mau nyarinya, orang dari tahun lama 1930-an, berarti udah berapa tahun sekarang? Lama banget. Hampir 100. Ada nggak sih 100 tahun? 1933. nggak sampai. Nggak nyampe ya. 90-an tahun, 90 tahun lebih ya. Nah, dia ini masih minta tolong nih, mayat gue cari gitu. Dan kan aku udah nggak tahu masih ada atau nggak mayatnya. Nah gitu Mas pengalaman aku selama di Kota Tua ya. Dan bagi kalian yang masih penasaran, banyak yang DM nih, Bang, mana katanya mau cerita tentang Kota Tua. Sebenarnya aku nih Mas mau cerita dia ini langsung di lokasi Fathahillah. Nah cuma karena pandemi dan sekarang dibatasi, sulit. Takutnya juga perizinannya susah. Tapi sebelumnya ini terima kasih loh mau cerita tentang Kota Tua di rumah gua. Dan banyak nih yang pada mampir. Semoga nggak terkunci di sini semua. Amin. Jangan suruh mereka pulang aja. Sebab biasa kalau saya cerita mereka ngedekat, demen jadi kayak kekunci. Seperti yang di studio. Sampai ada si ini manusia kayang, siapa? Orochimaru, terus Ferguso, sampai ada si Neng, terus ada Pocong, ada yang nenek-nenek segala macam. Takutnya sih semoga di sini jangan terkunci. Amin. Dari tadi juga yang dari lapangan sampai yang siluman ini terus ngedekat mulu. Makanya sekarang kepala saya ini udah goyang, udah nggak jelas gitu loh. Ya, udah ya, Tok ya. Udah aku ceritain ini Tok ya, masa lalunya. Dia sih masih minta tolong dong kuburkan saya dengan layak dan kasih tahu gitu loh salah saya apa. Disampaikan saja. Kira-kira bisa nggak disampaikan kalau misalnya yang pertama jasadnya memang tidak bisa ditemukan kembali, yang kedua kesalahannya yang seperti tadi ceritain. Saya nggak bisa. Saya cuma bisa ngeliat, ngedengar, nge-flashback, tapi nggak bisa seperti yang kan ada orang yang punya kemampuan untuk menyampaikan, ada bisa yang untuk menghantarkan. Kalau saya nggak bisa, saya hanya bisa ngeliat, ngedengerin, kayak ibaratnya teman curhat lah gitu loh. Jangan berjalan sama temen lu sendiri, intinya itu aja ya. Pesannya. Itu Mas pengalaman aku selama di Kota Tua. Makasih ya. Banyak. Semoga ada manfaatnya Mas ya. Mas Rio, Mas Riotan, dan ini gimana ya? Serius loh ini. Si perempuan sama yang situ, yang dekat semua. Takutnya kekunci di sini. Enggak, ya. Jadi itu pengalaman aku Mas selama di Kota Tua, tentang si Anto, tentang Wati, tentang Rohman, terus korban-korban di masa lalu. Ini maaf kacamata aku buka ya sebab oleng. Aku nggak kuat, oleng banget. Kemarin pun terakhir belum lama aku juga ke Kota Tua lagi bawa kamera rekaman gitu loh. Aku tunjukin nih kejadiannya.
si Anto dibuang di sini. Dia aku pakai kamera kan, dia dibuang di sini. Aku udah tak posting di Instagram, di Instastory. Nih aku duduk di sini, aku nyentuhnya begini. Dia dibuangnya lewat sini. Aku udah tak sebar Di flashback ya semuanya. udah aku sebarin di Instagram semuanya. Jadi kalau misalnya pengen lihat di mana posisinya, bisa lihat di IG ya. Ada di IG. Oke. Nah itu Mas ya. Aku cuma bisa bilang terima kasih udah bisa bertamu ke rumahnya Mas Riotan. Ini pengalaman aku di Kota Tua dan aku rasa yang paling epic dan yang paling gimana ya, pertemuan awal kita juga ya. Terus sekarang kalau aku ke Kota Tua juga ngeliat dia nih, si Noni ini nih. Walaupun jendelanya udah dibenerin, dia tetap. Tapi dia tidak menyampaikan sesuatu. Enggak, cuma celinguk gitu loh. Kayak lagi mantau kita yang ada. Ya Mas ya. Nanti kalau kita ke Kota Tua, aku tunjukin deh tempat-tempatnya di mana aja. Siap. Ya Mas. Dan kalau nanti aku ke Kota Tua, ada follower atau subscriber yang mau ikut, silakan. Boleh. Nanti kita sama-sama tak tunjukin di mana kejadian ngelihat si Noni ini, si Anto posisinya seperti apa. Terus waktu aku ditolongin sama security gimana. Okay. Nah, terus waktu dia dibuang gimana, pas aku lagi flashback ngelihat semua mayat duduk di mana. Nanti aku kasih tahu, kita sama-sama flashback lagi. Ya Mas ya. Boleh. Oke. Ya, jadi itu Mas pengalaman aku di Kota Tua. Selama hampir 5 kali aku bolak-balik ya. Terima kasih udah diizinin bertamu ke rumahnya Mas. Sama-sama. Dan semoga yang di sini hanya kekunci cuma satu ya. Kalau bisa sih jangan. Ya. Kalau suka dengan pengalaman aku di Kota Tua kali ini, silakan di Komen, like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada cerita-cerita terbaru kalian terupdate. Dan jangan skip iklannya ya. Oke, Mas Riotan terima kasih. Sama-sama. Brenda terima kasih. Sama-sama. Semoga kita sehat semuanya. Amin. Dan corona ini atau COVID ini bisa cepat selesai agar kita bisa mengeksplor tempat-tempat yang ada di Indonesia. Gorunan, Baby Brenda, Dan Ritan. Chemistry, everyone has a story. Thank you.